Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 yaitu FPB dan KPK. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Irfan Novereno Jalorong, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Nama media pembelajaran ini adalah Kepo, KPK kece, dan FPB oke. Ini adalah capaian pembelajaran kita pada hari ini dan tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, memahami konsep dasar FPB dan KPK. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan FPB dan KPK menggunakan metode pohon faktor dan metode tabel. Oke teman-teman, mungkin dari kalian pernah nih ada yang bingung bagaimana cara bagiin kue secara rata ke teman-teman kalian. Atau mungkin pernah mikir ada dua bus datang dengan jadwal berbeda, tapi kira-kira kapan ya mereka bisa datang secara bersama di halte yang sama. Nah sebenarnya dua masalah itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan FPB dan KPK. Pertama kita akan membahas tentang FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, berbicara mengenai faktor, faktor itu sendiri merupakan bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Nah, misalnya kita diminta untuk menentukan faktor dari 6. Nah, jadi kita coba hitung dimulai dari 1. 6 bagi 1 itu adalah 6, maka 1 termasuk faktor dari 6. Kemudian 2, 6 bagi 2 itu adalah 3, maka 2 termasuk faktor. Kemudian 3, 6 bagi 3 itu adalah 2, maka itu termasuk faktor. Sedangkan 6 bagi 4 itu ada sisa, maka tidak atau bukan termasuk faktor dari 6. Begitu juga dengan 5, dan ketika kita bagi 6 dengan 6, maka hasilnya adalah 1, sehingga faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kita juga bisa menggunakan perkalian seperti pada teks ini agar lebih mudah. Contoh soal, tentukan FPB dari 12 dan 16. Jadi yang pertama kita harus mencari dulu faktor dari 12. Jadi 12 kita mulai dari 1. 12 bagi 1 itu 12, maka 1 termasuk. 12 bagi 2 itu ada 6, maka 2 termasuk. 12 bagi 3 itu 4, maka 3 termasuk. Dan begitu seterusnya sampai di 12 dan mengikuti cara yang sebelumnya. Nah, untuk 16 kita menggunakan cara yang sama, maka faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, untuk mencari FPB, faktor persekutuan terbesar, kita harus mencari faktor yang sama dan yang terbesar. Di sini ada 3 faktor yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Sehingga FPB-nya adalah 4 karena 4 adalah faktor yang sama dan terbesar. Materi yang kedua yaitu KPK. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi biasanya kita menggunakan konsep KPK ini untuk mencari kapan dua hal terjadi barengan lagi, misalnya kayak bus yang tadi di awal atau hal-hal lainnya begitu. Nah, di sini sangat berbeda dengan FPB. Kalau FPB kita menggunakan faktor, sedangkan kalau KPK ini menggunakan kelipatan. Apa sih itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Misalnya nih, kelipatan dari 4 berarti 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Agar lebih paham, mari kita bahas soal tentang kehidupan sehari-hari. Doni latihan drum setiap 4 hari sekali. Rina latihan piano setiap 6 hari sekali. Mereka latihan bareng pertama kali hari ini. Pertanyaannya, hari keberapakah lagi mereka akan latihan bareng? Jawabannya kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Nah, yang pertama kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, di sini kelipatan-kelipatan yang sama itu ada 12, 24, dan mungkin masih banyak lagi ke belakang. Tetapi karena KPK artinya kita mengambil kelipatan terkecil, maka KPK-nya adalah 12. Kesimpulannya, Doni dan Rina akan latihan bareng lagi di hari ke-12. Materi selanjutnya adalah metode pohon faktor. Nah, di metode ini untuk menentukan FPB dan KPK memiliki langkah-langkah yang sama.
perbedaannya hanya ada pada ketika misalnya kita menentukan FPB, kita di sini ambil faktor prima yang sama, kemudian pilih pangkatnya yang paling kecil. Sedangkan untuk KPK-nya itu kita ambil semua, ingat, semua faktor primanya, kemudian ketika ada yang sama, maka ambil pangkat tertinggi. Ketika misalnya teman-teman masih bingung, bisa di pause videonya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal bagaimana sih penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, ibu punya 18 apel dan 24 jeruk. Ibu mau bagi nih buah-buahan itu ke beberapa anak dengan jumlah yang sama, kemudian tanpa sisa, dan setiap anak dapat apel dan jeruk itu sendiri. Pertanyaannya, kira-kira berapa anak terbanyak yang bisa dapat buah? Jawabannya di sini yang pertama kita harus buat dulu nih pohon faktornya. Yang pertama dari 18. Nah, pembaginya itu harus bilangan prima teman-teman. Yang pertama kita mulai dari 2. 18 bagi 2 itu ada 9. Kemudian 9 apakah bisa dibagi 2? Itu kan tidak bisa. Jadi kita pakai faktor prima selanjutnya yaitu 3. 9 bagi 3 itu adalah 3. Maka di sini sudah membentuk faktor prima semua. Begitu juga dengan pohon faktor dari 24 ini kita bisa menggunakan cara yang sama. Selanjutnya kita tulis semua nih faktor prima dari masing-masing bilangan tersebut. Yang 8 itu ada 2 dikali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Sehingga untuk menentukan FPB-nya itu sendiri, kita akan pilih yang sama, kemudian paling kecil. Jadi yang paling kecilnya itu ada 2, kemudian ada 3. Sehingga kita kalikan saja 2 kali 3 sama dengan 6. Maka FPB-nya adalah 6. Jadi teman-teman, di sini jumlah maksimal anaknya itu adalah 6 orang. Dan kemudian kalau kita membagi jeruknya secara adil, maka setiap anak itu mendapat 3 jeruk dan 4 apel. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas contoh soal mengenai KPK. Tentukan KPK dari 12, 18, dan 30 dengan menggunakan metode pohon faktor. Jawabannya, di sini kita masih menggunakan cara yang sama ya teman-teman, di mana kita membuat masing-masing pohon faktor di setiap bilangan tersebut dengan cara seperti sebelumnya. Nah teman-teman, jadi selanjutnya kita itu harus menulis semua faktor prima dari masing-masing bilangan itu sendiri. Ingat ya, semua faktor prima. Kalau di FPB kita hanya menulis faktor yang sama, sedangkan di KPK itu kita harus menulis semua. Maka faktor prima dari 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, kemudian 18 itu 2 kali 3 pangkat 2, dan 30 itu ada 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menentukan KPK, kita itu harus memilih faktor yang sama, yang pangkatnya tinggi, dan kita kalikan faktor tersebut dengan semua faktor yang ada. Sehingga KPK-nya itu untuk 2 kita ambil 2 pangkat 2, untuk 3 kita ambil 3 pangkat 2, dan kita juga ambil 5. Maka KPK-nya adalah 4 kali 9 kali 5 yaitu 180. Oke teman-teman, materi terakhir adalah metode tabel. Jadi inti dari metode ini, kita akan membuat semacam tabel pembagi yang mirip seperti faktorisasi prima tetapi lebih sistematis. Nanti kita akan membagi bilangan yang dicari menjadi 1. Nah, untuk lebih paham nanti kita akan masuk ke contoh soal. Untuk pembeda antara FPB dan KPK, dalam mencari FPB, kita akan kalikan bilangan pembagi yang bisa membagi semua angka di baris tersebut. Sedangkan untuk menentukan KPK-nya, kita kalikan semua bilangan pembagi yang muncul di kiri tanpa peduli bisa membagi semua atau tidak. Contoh soal, tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 36 menggunakan metode tabel. Jawabannya, di sini kita bisa membuat tabel seperti pada slide. Nah, di kolom pertama kita bisa tulis bilangan pembagi, dan ingat ya teman-teman, bilangan pembaginya harus bilangan prima. Di kolom yang kedua kita bisa tulis bilangan yang dicari, dan di kolom yang ketiga kita juga tulis bilangan yang dicari. Dan sebenarnya itu menyesuaikan ya teman-teman. Kalau bilangan yang dicari hanya 2, maka kolomnya seperti pada slide ini. Tapi kalau ada 3 atau 4, maka kita bisa tambah lagi kolom untuk bilangan yang dicari.
Selanjutnya teman-teman, di bagian kolom bilangan yang dicari, itu kita tulis sesuai dengan soal, yaitu 24 dan 36. Kemudian di bilangan pembagi, kita mulai dari angka atau bilangan prima terkecil, yaitu 2. 24 bagi 2 itu 12, 36 bagi 2, 18. Kemudian kita lanjut, 12 bagi 2 itu 6, 18 bagi 2 itu 9. 6 bagi 2 itu 3, sedangkan 9 bagi 2 itu hasilnya ada sisa, maka 9 tetap ditulis 9. Karena 3 dan 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita menggunakan bilangan prima 3. 3 bagi 3 itu 1, 9 bagi 3 itu 3. Kemudian kita bagi 1 dengan 3 itu dengan 3, maka 1 bagi 3 itu kita tulis 1 karena ada sisa, sedangkan 3 bagi 3 itu 1. Maka karena sudah menghasilkan angka 1, langkah-langkahnya cukup sampai sini. Nah, jadi teman-teman, untuk menentukan FBB, kita akan kalikan semua bilangan yang habis membagi ya. Nah teman-teman semua, untuk menentukan FBB kita kalikan bilangan pembagi yang bisa membagi semua angka di baris tersebut. Nah jadi ada 2, kemudian ada 2 dan 3. Jadi 2 kali 2 kali 3 itu sama dengan 12. Sedangkan KPK nya itu kita kalikan semua bilangan pembaginya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 yaitu 72. Maka FBB nya 12 dan KPK nya 72. Mudah kan? Contoh 2, tentukan KPK dan FBB dari 12, 16, dan 28 menggunakan metode tabel. Nah, untuk caranya masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi setelah kita menemukan pola atau tabelnya, kita tinggal menentukan FBB, di mana FBB itu kita kalikan bilangan pembagi yang bisa membagi habis semua. Sedangkan untuk KPK-nya itu kita kalikan semua bilangan pembaginya. Jadi untuk FBB dari 12, 16, dan 28 itu ada 4, sedangkan KPK-nya adalah 336. Jadi teman-teman semua, untuk kesimpulannya, FBB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi setelah kita memiliki faktornya, kita pilih yang sama dan terbesar. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi setelah kita mendapatkan kelipatannya, kita pilih yang sama dan paling kecil. Ada 2 metode yang biasa digunakan. Yang pertama menggunakan pohon faktor, yang kedua tabel. Untuk pohon faktor, FBB itu diambil faktor prima yang sama dan memiliki pangkat terkecil kemudian dikalikan. Sedangkan untuk KPK, ambil semua faktor prima yang muncul, lalu ambil pangkat terbesar dari masing-masing kemudian kalikan. Metode yang kedua yaitu tabel. Untuk FBB, kita kalikan pembagi yang semua bilangan bisa dibagi, sedangkan KPK kalikan semua faktor prima yang dipakai dalam tabel. Nah, materi ini mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, di sini ada sedikit kuis yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Silahkan klik link di deskripsi. Semangat semuanya!